ya. Kepada anak-anaknya. Karena sebagai orang tua milenial ini harus punya cara tersendiri nih Ustadz Bendri nih ya. Terutama bagi anak-anak yang sulit diatur atau bersifat lebih tertutup, introvert gitu loh. Mohon izin penjelasannya Ustadz Bendri. Ya, bagaimana seorang orang tua memberikan yang namanya kepada orang anak-anak yang sulit diatur ya. Anak-anak yang sulit diatur ini sejatinya kalau kita lihat kaidahnya bagaimana mungkin kita tidak memahami tumbuh kembangnya anak di umur-umur tertentu. Karena bisa jadi sebenarnya bukan sulit diatur tapi sejatinya sedang tumbuh jiwa kepemimpinannya. Ya, banyak anak-anak yang sejatinya orang tua yang saat ini yang lupa bagaimana anak-anak itu sebenarnya memiliki jiwa leadership fitrah egonya. Cuman kadang-kadang akhirnya orang tua tidak melihat ini sebagai potensi. Nah, cuman jadi masalah adalah bagaimana orang tua harus sudah memulai mengenalkan anak-anak itu tentang perjuangan hidup. Ya sejatinya orang tua harus sudah mengenalkan di umur-umur ketika umur 8 sampai 15 tahun itu ada beberapa hal yang sebut 3M. Yang pertama adalah anak mulai magang. Magang itu artinya sudah mulai selalu bersama orang tuanya untuk aktivitas orang tua. Misalnya kalau misalnya Ustadz Maulana ini misalnya ada anak laki-lakinya nanti di umur 8 tahun sudah mulai tuh ikut abahnya kemana-mana. Kenapa sudah melihat oh abahnya sebelum syuting begini itu magang. Dan itu lakukan baginda Nabi SAW di umur 8 tahun itu menjadi magang namanya asisten dari Abu Thalib ayah pengasuhnya dalam hal ini pamannya. Itu penting lakukan karena sebagian anak itu merasa dia tidak memiliki yang namanya apa ya sense of belonging ya tahu ya rasa kepemilikan rasa memiliki terhadap masalah di keluarga yaitu urusan bapak saya bodoh amat bapak saya yang penting dia tanggung jawabnya harusnya dilibatkan yaitu yang pertama. Yang kedua anak harus sudah pertama punya mentor magang, yang kedua mentor. Mentor di sini siapa? Kalau misalnya dia seorang yang misalnya di bidang fotografi, dia sudah mulai bagaimana belajar dari orang tersebut. Kalau dia ahli Quran, dia sudah ditempelin kepada orang yang punya kemampuan baca Quran seperti Ustaz Syam. Yang ketiga kita lakukan yang berikutnya monitoring, magang, mentoring dan monitoring. Magang, monitoring. Monitoring itu apa? Kita evaluasi kok selama dia udah umur sekian tidak punya rasa tanggung jawab. Dia tidak merasa memiliki kepemilikan terhadap masa rumah tangga. Nah, disitulah kenapa orang tua tidak lagi memperlakukan dia sebagai seorang anak. Ya, dia sudah sebagai pemuda, tidak lagi pakai di tapi bukan diambilkan tapi mengambilkan. Ya, anak sudah mulai terlibat dalam urusan rumah. Makanya ada distribusi tugas dalam hal-hal yang sederhana. Ya, ini saya lakukan juga di rumah nih pada saat lagi ada asisten rumah tangga wajib. Ada yang nyapu, ada yang ngelap-ngelap, wajib, ada yang ngepel wajib. gitu loh. Nah, itu harus dilakukan supaya apa? Mereka menyadari